Salah satu hikmahnya kita pacak silaturahmi. Biasanya kalau di komplek ini wakwe. Kalau di komplek biasanya wakwe. Pergi pagi balik sore. Tidak kenal tetangga kanan, tidak kenal tetangga kiri. Tapi berkat majelis tidak kati komplek yang wakwe. Pacak ketemu di musola. Pacak ketemu di majelis Rotibul Haddad Al-Imdad. Pacak ketemu di majelis maulid, saling kenal, saling silaturahmi. Dengan berkat silaturahmi, insya Allah panjang umur, murah rezeki. Kemudian di maulid ini juga yang paling penting, hikmah yang perlu untuk kita petik adalah makmano kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, hadirin hadirat, dikatakan oleh sahabat, tidak kate satupun kebaikan kecuali kebaikan tersebut telah diinformasikan oleh Nabi kepada kita untuk kita gawi. Kemudian katanya sahabat, tidak kate satupun keburukan kecuali keburukan tersebut telah dienjuk tahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita hindari. Maka Nabi ngomong, aku meninggal, walaupun aku sudah meninggal, aku tinggalkan untuk kalian al-mahajjah al-baydha. Apa artinya al-mahajjah al-baydha? Jalan yang terang. Jalan yang terang. Terang itu artinya apa? Apa artinya terang? Tidak gelap. Jalan yang terang. Artinya terang itu tidak gelap. Benar tak? Jadi ada jalan terang, ada jalan gelap. Kalau otak kita jalan, kalau logika kita nyambung, ada jalan yang terang, ada jalan yang gelap. Mana jalan yang kita pilih untuk kita jalani? Ini nado tol. Tol ini terang, tol ini gelap. Jalan tol mana yang kita pilih? Tentu jalan tol yang terang. Rasulullah mengatakan, lailuha kanahariha. Saking terangnya jalan yang aku tinggalkan Bapak Ibu, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan itu di waktu malam terangnya sama seperti di waktu siang. Oh, mantap nih yang berarti pencahayaannya. Seterang siang. Walaupun kita berjalan di waktu malam, itu kata Nabi Muhammad. Dijelaskan oleh ulama, maksud malam sama siang itu bukannya malam waktu atau siang waktu, tetapi maksudnya Nabi Muhammad, waktu malam itu adalah waktu-waktu yang dialami umat di akhir zaman. Becak kita sekarang, kita nih hidup di akhir zaman. Nurut kenyo gelap akhir zaman tuh. Cuma gara-gara ada jalan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau itu sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu hidupnya. Walaupun beliau itu berdakwah sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu, tetapi petuah petunjuk wasiat beliau masih pacak kita amalkan. Masya Allah. Jadi waktu malamnya terang seperti waktu siang. Kemudian yang ketiga Nabi ngomong, la yazihu anha illa halik. Rasulullah berpesan, tidaklah melenceng dari jalan yang terang tersebut
Artinya ini ada jalan tegang. Ada wong yang dak galak berjalan di jalan tegang tadi. Dia milih jalan dewek. Ini jalan yang tegang, jalannya Nabi. Dia tidak galak berjalan di jalan tersebut. Akhirnya milih jalan dewek. Namanya maca. Dia nanda berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Yang berjalan di jalan yang bukan jalanku halik. Apa artinya halik? Celako. Apa di halik itu? Celako. Nah sekarang 3 Rasulullah tadi nunjuk tahu. Pertama, aku wafat, tinggalkan untuk kalian jalan yang tegang. 2, tegangnya di waktu malam sama seperti siang. 3, siapa yang melenceng dari jalan yang telah aku berikan ini, maka dia celako. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kita ni nak selamat atau nak celako? Nak selamat atau nak celako? Tentu kita pengen selamat. Selamat dunia, selamat ketika kita meninggal, selamat ketika kita masuk di alam barzah, di alam kubur, selamat ketika kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, selamat pas amal ibadah kita ditimbang, selamat pas kita ngelewati jembatan Sirot, tidak pakai mustaqim, Sirot jembatan Sirot, bukan Sirotol Mustaqim, melewati jembatan Sirot, selamat. Dan puncaknya kita pengen selamat sampai masuk ke surga, dan harapannya masuk surganya sama Nabi Muhammad. Nah selamat kita pengen. Kalau pengen selamat dari awal sampai akhir, sudah ada jalannya. Apa dia jalannya? Jalan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad. Nah kira-kira mudah atau susah? Nuwutkannya itu mudah. Sudah ada jalannya, tinggal kita jalan. Nah makanya inilah yang menjadi tantangan untuk kita. Kita kalau urusan syariat tidak boleh maki akal, tidak boleh menurut aku, tidak boleh. Kalau untuk urusan syariat harus maki iman. Apa baik yang datangnya dari Allah yang disampaikan oleh Nabi, maka kita tidak boleh ngomong, ay kalau aku tidak baca, ay kalau menurut aku tidak mak itu, tidak boleh. Tapi yang dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW harus kita ngomongnya sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Kira-kira yang di musola saat ini kita nak sami'na wa ata'na atau tidak? Sami'na, insya Allah kita sami'na wa ata'na. Nah sekarang anak nunjuk beberapa hal contoh makmano Nabi Muhammad nunjuk kita jalan. Jalannya Nabi Bapak Ibu itu banyak yang Nabi nunjuk tahu, yang Nabi ajarkan kepada kita. Nomor 1 yang paling utama masalah ibadah. Masalah ibadah. Kalau kita nak ibadah, menghambakan diri kita kepada Allah, maka jalannya sudah jelas, jalan Nabi Muhammad. Jangan muat jalan dewe, jangan muat jalan dewe. Mak mana maksudnya Ustaz? Misal contoh solat. Solat itu ibadah. Kalau kita nak solat, maka jangan muat-muat. Solatnya kita harus sama seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Apa yang kita gerak ke melok Nabi. Apa yang kita baca ketika kita sholat melok Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi tentang adab-adab ketika sholat harus melok
melok Nabi. Jumlah rokaat nyobae harus melok Nabi. Tidak boleh nak kita melok selain Nabi. Contoh, insya Allah di sini tak kati apa dia nengerazan tiba-tiba dionyo cuma menjembai iling, tidak pakai takbir, tidak pakai tegak, tidak pakai ruku, tidak pakai iktidal dan seterusnya, cuma menjembai dia nengerazan mejem menghadirkan Allah. Sudah kata dia, ini aku sudah sholat, ini aku sudah sholat. Namanya sholat iling. Ada tak iling? Ada tak di sini? InsyaAllah sini kati. Daerah kita insyaAllah tak kati juga. Ada daerah sana, daerah Simpang Dogan gurunya tu ada. Daerah Simpang Dogan gurunya ada. La haula wala quwata illa billah. Dionyo salatnya nandak salat cowok Nabi. Nandak pakai takbiratul ihram, nandak pakai rukuk, nandak pakai sujud. Kalau ditanya, "Ngapo nandak?" Itu salatnya wong awam. Kata dia itu salatnya wong awam, berarti dia ngatokan Nabi itu bukan Nabi tapi wong awam. Lalu kalau kita tanya, berarti sholat kau sholat apa? Oh, aku sholat wong yang sudah nyampi, kata dia. Sholat yang sudah nyampi kemana? Neraka. Nyampi ke neraka. Ngomong Nabi. Kata Nabi Muhammad, siapa yang jalannya tidak di jalanku, maka celaka. Jangan dipeloi. Jangan dipeloi. Aliran-aliran yang macem-macem, karena kita tahunya syariat itu datangnya cuma dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bukan hanya Bapak Ibu nunjukkan masalah sholat, masalah yang lain juga dari Nabi Muhammad. Contoh, kalau kita berumah tangga, maka jalannya sudah jelas datangnya dari Nabi. Sebagai wong tua terhadap anak, itu juga jelas jalannya datangnya dari Nabi. Anjuk antara laki sama bini. Kita jadi laki, Bapak. Ardijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan dalilnya itu. Kita lanang kalulah pengantin namanya laki, betina kalulah pengantin namanya bini. Bergabung laki bini. Nah, laki bini ini suami istri ini ada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita pengen selamat jadi laki, jalannya melok Nabi. Kalau kita pengen selamat jadi bini, jalannya melok Nabi. Jangan melok yang lain, melok antis. Jangan. Ini laki, Pak, ini kok napa? Cak itu na bagus. Jangan dipeloi. Melok Nabi. Mak mana laki yang melok Nabi? Rasulullah mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian wahai suami adalah yang paling baik kepada bininya. Oh, Nabi ngomong, sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada bininya. Dan Nabi mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah wong yang paling baik sama biniku. Wong yang paling baik sama bini. Nah, baik. Laki yang terbaik adalah laki yang paling baik sama bini. Jangan salah paham Bapak Ibu. Maksud Nabi paling baik itu bukan pas bini minta kita ngenjuk, bukan. Pa minta emas beli ke, oh baik nian. Pa minta ini dinjo, tidak, bukan itu. Maksud baik adalah suami yang mampu menghantarkan istrinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya laki yang baik. Maka Bapak jangan ngandalkan lanangnya baik, jangan ngandalkan duitnya baik, jangan ngandalkan gawenya baik, tapi kita harus punya
punya ilmu mak mano supaya kita bisa nuntun bini kita masuk ke surga Allah. Aneh kalau misalnya bini nanyo kita, Pak, aku pengen sholat sunnah duha. Tidak usah duha lah, sunnah yang wajib be. Aku sholat subuh tadi tidak baca doa kunut, kira-kira sholat subuhku tuh batal, sah atau tidak? Ay mama nih yang nanya aku nih bukan ustad. Jangan Pak nyampe itu. Namanya ilmu harus kita kuasai supaya kita pacak ngajari bini kita. Urusan ibadah kita baliknya. Urusan perkara-perkara yang kira-kira melanggar, kita pacak melarang. Bini kita keluar rumah, kalau tanpa izin dari kita, kata Nabi Muhammad, la'anat hal malaikah, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai dia balik. Jadi ibu-ibu hati-hati, kalau metu dari rumah, jangankan ke pasar, ke majelis sekalipun harus ngomong, harus izin sama laki. Nah laki juga masya Allah, jangan mudah-mudah ngenjo izin. Pak, yo mah, Pak, yo mah, papa mama balik mato merah. Papa mama balik mato merah. Pak, yo mah, ini mama nak reunian. Reuni mana? SMA, kawan-kawan mama dulu. Kawan-kawan mama dulu. Kawan-kawan mama. Kawan-kawan mama dulu. Berarti dulu kawan, sekarang bukan? Asing lain. Nah, kawan juga masih. Cuma bedanya dulu dia kawan, yang lanang masih dewek, sekarang lah jadi laki wong. Sekarang lah sudah jadi laki wong. Ini reuni ini bahaya juga, hati-hati. Hati-hati sekarang nih, reuni-reuni itu tidak jauh dari maksiat. Kumpul kaget, tidak apa-apa. Ngapa aku nak curiga Ustaz? Ngapa aku nak curiga? Itu kan kawan-kawan sekolahnya dulu. Nah gila kalau kita tidak curiga. Curiga. Apalagi ada grup WA-nya. Grup WA alumni SMA titik-titik tahun titik-titik. Ada namanya Rona, ada namanya ada namanya Tina, ada namanya Tini, ada namanya Tono. Dulunya mereka ini memang belum pengantin, tapi sekarang lah sudah punya anak cucu. La haula wala quwata illa billah. Reuni hanya kumpul karena mama tadi diberi oleh lakinya, oleh papa. Lajulah kata papanya, laju lama tidak apa-apa. Ujung-ujungnya apa dia? Makan di restoran, nyewa tempat sokongan sikok wong 100. Karena kami pacak nyewa sikok ruangan ada fasilitas sepanjang jalan. Nyanyi, akhirnya nyanyi CLBK. Cerita lama belum kelar. Cerita lama belum kelar. Yang papa mama tadi, yang papa ngizin ke mamanya, papa mama ini lagi bebala. Akhirnya pas reunian tadi ketemu sama Tono, ketemu sama Tini. Si Tini ngomong sama Tono, Tini tuh yolala mama tadi tuh nah. Tini tuh yolala mama tadi. Ketemu sama kawannya namanya Tono. Akhirnya, no. Kau sekarang di mana? Biasalah aku nih sekarang nih jarang di Palembang. Pade ilmu Tono nih pade. Akhirnya apa dia ngomongi, kau apa dia kalian kau sekarang? Ini jual beli batu bara tuh dia, masya Allah. Hebat jual beli batu bara. Akhirnya Tini ini berkembang-kembang. Sudah nyambung. Karena lagi ada masalah di rumah, tidak katik tempat curhat, tidak katik tempat tumpah, ujung-ujungnya ketemu sama yang lama CLBK. Akhirnya apa dia? Ya Tono ini nyambut baik. Tono nyambut baik laju, namanya lanang dinjo iwa asin. Namanya lanang, kucing dinjo iwa
Iwa asin pedo pula, lemak ditumis. Laju, akhirnya nyambung. Nomor kau berapa yang? Nomor kau anak nyambung. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka hati-hati bapak-bapak. Jangan asak ngizinkan bini kita. Yang kedua, jangan izin ke reunian terlalu mutlak. Yang kedua, sekarang ini lagi musim apa dia? Apa? Sehat. Lagi musim kambang iwa. Kemudian kemana namanya itu tempat kamu ada ini itu noh? Ngejim. Tempat ngejim. Kemudian ada juga senam pagi Jumat atau pagi Ahad di lapangan. Boleh tak kita olahraga? Jaturi. Ibu-ibu nak olahraga bagus ibu supaya sehat. Supaya ketika sehat insya Allah khidmat untuk lakinya lebih tapi hati-hati syariat jangan ditanggal ke. Syariat jangan ditanggal ke. Pak, ini tadi itu nah. Pak, yo mama nak ngejim dulu Boleh tak ngejim? Boleh. Tapi pelelah tempat ngejim yang khusus muslimah yang tak boleh ado tempat ngejim yang dia khusus perempuan tapi di jeronyo pacak foto-foto. Akhirnya podio yang olahraga di situ dipoto ado ngai bini kita. Bini kita lagi dengan tak berjilbabnya atau dia berjilbab tapi pakaiannya ketat, ditaruh di IG, ditaruh di tik. Taruhnya di pacebuk, taruhnya di macam-macam. Jadi tontonan mata wong. Padahal bini kita bapak. Nah kita ngewangi pula ke KI. Boleh tak Ustaz? Aku jogging sama biniku di KI. Jawabannya boleh. Cuma bajunya jangan yang macam-macam. Bajunya jangan yang macam-macam. Kalau memperlihatkan lekuk tubuhnya meskipun menutup aurat. Rasulullah mengatakan kasiat ariyat. Apa artinya kasiat? Kasiat itu maki baju, tapi ariyat seperti telanjang. Dia maki baju tapi becak maksudnya mak mano? Lekuk tubuhnya kejingaan. Lekuk tubuhnya kejingaan. Gitarnya gitar kau ngawat aku mau gitarnya gitar Spanyol. Ngapa sebut Spanyolnya tuh Ustaz? Bagus. Tahu loh. Insyaallah. Amin. Bila hadir Nabi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi boleh kalau kita olahraga bareng-bareng keluarga, tapi ibu kalau nak jogging pakailah baju yang sopan. Baju yang kira-kira tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Nah Ustaz kalau cak itu tak pacak, nak pakai daster, pakai daster. Intinya tuh yang inti tuh bajunya atau ininya. Yang inti tuh baju atau ininya. Namanya jogging tuh pacak tak pakai daster. Pacak tak? Hijau-hijau ke laut. Ya baca-baca ke lah. Kalau tak baca berarti jangan. Kalau tak baca berarti jangan. Apalagi kalau nyingok sekarang ini la haula wala quwata illa billah. Senam samu. Senam yang begawi di kantor-kantor. Janganlah beladas. Yang begawi di kantor lurah. Kantor aman. Kantor yang ayuan. Ayuan. Senamnya hari bener hari Jumat. Biasanya kan hari Jumat. Pegel kadang-kadang. Hari Jumat tuh hari untuk ibadah. Rasulullah mendoakan umatnya diberkahi di waktu paginya, apalagi pagi hari
Jumat, tapi sayang banyak yang hari Jumat pagi-paginya campur aduk lanang betino, kemudian dionyo tidak tahu lagi aurat terbuka atau tidak. Yang penting bismillah. Bismillah dari mana? Bismillah dari mana? Oh sudah, kalau kayak itu ustaz, kalau kayak tidak usah hidup kalau model itu tidak boleh kalau. Nah inilah Bapak Ibu, inilah jalan yang terang, ini jalan yang gelap. Jalan yang tegang ini memang sudah jelas. Nak selamat ini jalannya. Kalau kita nandak di sini jatuhi cuma siap-siap kita celako. Na'udzubillah tsumma Nah ini kira-kira. Ini baru laki sama bini. Jam berapa ni Ustaz? Jam berapa? Tengok dulu. Ngantuk ceramah ni. Oh jam 10. Nah sudah jadilah, insya Allah tahun depan nyambung lagi. Tahun depan nyambung lagi, insya Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat, singkat, tidak donak panjang lebar. Ayu dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bulatkan tekad kita untuk berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Mak mano kita nak tahu ini jalannya Nabi Muhammad atau bukan? Caranya hadir majelis ilmu. Alhamdulillah di sini ada Ustadz Iqbal, ada Ustadz Yoyo, ada Ustadz Taufik. Di Mato Merah banyak majelis, tinggal kita pilih. Nak ustadznya seriusan, nak lebih serius lagi, nak separuh-separuh. Aduh kan lo serius beliau, nak serius nian, nak separuh-separuh, kan? Jadi tinggal pilih, jak usah kita nak banyak rasan. Nak banyak, aku dak demen majelis ngapu, seriusnya ustadznya nyenyes. Oi, ustadz itu macam-macam. Yang diajarkannya sama, tapi cara penyampainya juga beda-beda. Supaya ngapo? Supaya kita tak kati alasan lagi untuk tidak belajar. Tak kati alasan lagi untuk tidak belajar. Kita hobinya yang santai, ada ustadz yang santai. Kita hobinya yang serius, ada ustadznya yang serius. Tinggal kita belajar, jangan banyak alasan. Karena belajar itu adalah kunci selamat dunia, selamat akhirat. Insya Allah perkumpulan malam ini diberkahi oleh Allah. Semua kita yang hadir, keluarga wong yang kita cintai, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah untuk berjalan di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lantu san, minta maaf. Minta maaf. Jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Habib Al-Karam Al-Haddad yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang mana kami mintakan kepada Ustaz Taufik Anwar untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya muhaymin ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya qawi ya matin ikfishar zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ibadillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin.
Syukran katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Taufik Anwar yang telah membacakan doa, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Bapak Muhammad Irman SSTP MSI selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Selanjutnya yaitu talqin zikir yang mana kami mintakan kepada guru kita, kepada Ustaz Iqbal Harun LC untuk memimpin. Pak Ustaz, أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, dengan telah dibacakan talqin zikir tadi menjadi tanda bahwa telah berakhirnya acara kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tutup dan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC memohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan yang tak mengenakan di hati kepada Allah. Mari kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami harapkan kepada seluruh hadirin untuk membuat satu halakoh 4 orang untuk makan nasi satu lampan. Tim panitia mengidang, tim hadroh silakan. Qasidah yang umum coba. Yang